Zero Session. Kali ini kita akan membahas tentang diplomat senior Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Beliau awalnya adalah sangat keras kepala, tidak mau sedikit pun menerima Islam. Padahal dua orang anaknya itu sudah masuk Islam jauh sebelum hijrah ya. Abu Jandal dan Abdullah bin Suhail. Abdullah bin Suhail sifatnya itu gak peduli, bodo amat gitu ya. Saya mau hijrah aja, gak peduli nanti reaksi ayah saya kayak gimana. Akibatnya Abdullah bin Suhail ini ke Madinah gitu. Berbeda dengan adiknya yaitu Abu Jandal. Abu Jandal itu sisi kemanusiaan dan sayang ke orang tuanya itu luar biasa ya, sehingga dia tidak sanggup untuk meninggalkan ayahnya sendirian. Walaupun pernah beliau hendak meninggalkan, tapi tiba-tiba hasil perundingan Hudaybiyah itu membuat dia harus kembali ke Makkah. Jadi ada dua tipikal yang berbeda dari anaknya. Abdullah bin Suhail orangnya sayang tapi dia lebih memilih bodo amat lah gitu ya. Sedangkan Abu Jandal ini sayang dan tidak sanggup meninggalkan ayahnya. Dia memilih untuk tetap di Makkah walaupun dalam kondisi di penjara gitu. Kakinya dirantai dan diisolir di bagian rumah paling pojoknya. Nah, Suhail bin Amr ini termasuk orang yang ikutan di perang Badar sebagai musuh, dan beliau juga tertangkap ya sebagai tawanan. Nah, ketika menjadi tawanan beliau menyaksikan bahwa perlakuan Nabi Muhammad SAW itu terlalu baik ya untuk orang yang ditargetkan pernah mau dibunuh gitu. Beliau memperlakukan tawanannya dengan baik. Saking anehnya itu gini, penjaga penjaranya hanya dikasih kurma ya, sedangkan tawanan-tawanannya dikasih roti gitu. Dimana roti itu makanan yang lebih utama ya di masa lalu daripada kurma. Nah, waktu itu Suhail bin Amr tapi belum tersentuh dengan Islam. Beliau masih menantang Islam juga. Sampai akhirnya beliau ditebus nih ya. Tapi ada kisah yang cukup itu ya seru gitu ketika pemutusan terhadap bagaimana tawanan ini bagusnya. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar gimana pendapatmu nih tentang tawanan-tawanan Badar ini? Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka kan kerabat kita juga. Yaudah kita bebasin aja lah tanpa tebusan apapun. Syukur-syukur mereka akhirnya nanti lunak hatinya. Ditanya lagi kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, coba mereka boleh dibebaskan tapi dengan tebusan. Kata Ali, ya Rasulullah, hampir sama kayak gitu. Tapi Ali itu menambahkan, kalau dia orang miskin maka kalau dia bisa baca tulis, hendaklah dia mengajarkan dua orang muslim untuk baca tulis. Nah, berbeda dengan ketika Rasulullah meminta pendapat Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, datangkanlah kerabat terdekatnya dan suruh membunuh tawanan tersebut. Jadi yang diinginkan oleh Umar ketika misalkan Abdullah bin Suhail ada di Madinah tuh ya, sudah Islam, maka harusnya Suhail bin Amr itu dibunuh oleh anaknya sendiri gitu. Ya. Pada akhirnya Rasulullah lebih condong kepada pendapatnya yang Abu Bakar dan Utsman dan Ali gitu. Tawanan itu jadi tidak dibunuh ya, bisa ditebus oleh keluarganya dengan memberikan sejumlah uang atau dengan mengajarkan dua orang muslim baca tulis. Sedangkan pendapat Umar bin Khattab sama sekali tidak digubris ya. Walaupun di keesokan harinya subuh-subuh tiba-tiba Abu Bakar dan Rasulullah sedang menangis di Masjid Nabawi. Datang Umar nggak tahu apa sebabnya, beliau tiba-tiba nangis juga gitu. Ketika ditanya, Umar kenapa ikut menangis? Saya nggak peduli apapun masalahnya, yang jelas ketika Rasulullah dan Abu Bakar menangis pasti ada suatu hal yang sangat berat gitu ya. Rasulullah kemudian menyampaikan, wahai Umar, telah turun wahyu membenarkan pendapatmu. Jadi Rasulullah SAW ya, waktu itu membenarkan pendapat Umar ya, karena sesuai dengan wahyu Allah SWT. Tapi keputusan ini walaupun kurang tepat ya, tapi hikmahnya luar biasa. Di kemudian hari Suhail bin Amr yang bahkan di ketika penaklukan Mekah pun beliau masih
mencoba menghalangi kaum muslimin dan membunuh beberapa orang. Tapi akhirnya beliau masuk Islam juga. Ya, dan apa yang terjadi ketika beliau masuk Islam luar biasa. Tapi sebelum kita mengisahkan hal itu, kita akan mundur dulu ke belakang ya. Suhaib bin Amr ini pernah diutus oleh Quraisy ketika perundingan Hudaybiyah nih ya. Jadi karena senior nih Nabi Muhammad sudah berusia 50 tahun ya. Lebih bahkan. Sehingga karena beliau sudah usia lanjut, maka orang Quraisy pun memilih Suhaib bin Amr yang memang sudah sama-sama dewasa juga. Nah, pada waktu itu beliau yang diutus. Dan ketika Rasulullah SAW wafat ya, tiba-tiba sesuatu hal yang menakjubkan terjadi. Orang Mekah pada waktu itu banyak yang murtad kembali. Mereka bilang, kita kan berjanji untuk masuk Islamnya ke Muhammad gitu ya, bukan ke penggantinya. Jadi kita juga nggak mau melaksanakan hal yang lainnya, karena kita janjinya cuma ke Nabi Muhammad aja. Kalau sudah meninggal ya udah dong gitu ya. Ini disampaikan nih secara terang-terangan di Ka'bah justru ya, di pelataran Ka'bah. Pada waktu itu Abu Jandal yang mendengar langsung bilang ke ayahnya, "Dedi, itu lihat di Ka'bah ada pemurtadan besar," katanya. Ada orang yang koar-koar mengajak murtad orang Mekah. Nah, Suhaib bin Amr bergegas. Tiba-tiba beliau naik ke podium ya di pelataran Ka'bah dan bilang, "Wahai orang Mekah, janganlah kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam, tapi kalian duluan murtadnya gitu ya. Jangan jadi kayak gitu. Tapi kalian harus tetap teguh dalam Islam karena itu sudah menjadi komitmen kalian." Nah, ini kita bisa lihat ya, sifat orang Arab itu memang dia keras jika memang tidak sesuai. Ya, tapi ketika dia sudah memutuskan untuk sesuai dengan ajaran Islam, untuk masuk Islam, dia benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmennya. Seperti Suhaib bin Amr tadi, ketika sebelum Islam, dia menentangnya benar-benar luar biasa. Tapi setelah masuk Islam, beliau sangat komitmen dengan apa yang beliau pegang. Itulah Suhaib bin Amr, seorang diplomat senior Quraisy yang luar biasa. Dan husnul khotimah ya, dengan 2 anaknya. Nah, kisah bagaimana Suhaib bin Amr meninggal adalah ketika di perang Yamamah, qadarullah Abdullah bin Suhail ini meninggal dunia karena syahid ya, terbunuh oleh tentaranya Musailamah al-Kadzdzab. Ketika sampai kabar tersebut kepada Abu Jandal dan ayahnya Suhaib bin Amr terdiam. Kemudian Abu Jandal bilang, "Abati," katanya, "Dedi, bagaimana kita bisa diam aja di Mekah sedangkan anakmu, kakak saya, sudah berjuang mati-matian dan memang gugur di medan perang." Pada waktu itu seorang anak dan ayahnya ini, yaitu Abu Jandal dan Suhail bin Amr, memutuskan untuk ke pusat kekuasaan Islam di Madinah dan mengikuti pertempuran-pertempuran di saat itu. Demikian kisah Suhail bin Amr. Semoga bisa diteladani